Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Marisa Nikmah, di Posko 117 KKN IKGRI Ayah Kudus, akan mengajarkan bincang-bincang prodi dengan tema lulusan HES bisa apa? Sebelumnya, perkenalkan, pula narasumber kami Ibu Nahara Erianti, SHIMH, dosen dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Sebelumnya, silakan Ibu untuk menjelaskan sedikit mengenai Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, cek sound. Terdengar ya suara saya? Oke, good ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik KKN IKDR ya, YIN Kudus, memberikan kepercayaan kepada saya. Mungkin nanti kita lebih banyak sharing aja ya mengenai karena kan hari ini bincang-bincang ya. Jadi sebenarnya itu lebih ya santai ya karena bincang-bincang. Oke. Nah, temanya di sini lulusan HES ya, lulusan HES bisa apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari temanya ini seperti menantang gitu ya. Lulusan HES bisa apa gitu kan, menantang sedikit. Oke, jadi memang sebenarnya ini kalau saya masuk kelas anak-anak semester baru ya dari awal, itu saya sudah jelasin ya, maksudnya berikan gambaran kepada mereka bahwasanya HES itu apa aja sih, nanti kita belajarnya apa aja gitu kan. Karena kan kalau mahasiswa baru itu kan masa transisi ya dari dulunya sebelumnya aliyah, kemudian menjadi mahasiswa, itu kan harus banyak diberikan motivasi-motivasi gitu. Nah, jadi kuliah di HES gitu berbeda dengan ketika kita kuliah misalnya di akademi keperawatan, kebidanan, atau kedokteran, atau bahkan mungkin akademi kepolisian gitu kan. Nah, jadi jika kita lihat misalnya kita bertanya kepada seseorang kuliahnya di mana, mungkin jawabannya ada di akademi keperawatan, udah ada langsung ada kan gambarannya, oh nanti dia bakalan jadi perawat gitu kan. Nah, misalnya kalau kebidanan nanti bakalan jadi kan, kalau di akademi nanti bakalan jadi apa? Pasti bakalan jadi polisi gitu kan. Nah, ini ketika ditanya kuliahnya di mana, kuliahnya di YIN Kudus, jurusan apa, HES, Hukum Ekonomi Syariah. Yang bertanya, sepertinya ada ingin bertanya lagi gitu kan, HES itu apa sih gitu, karena kebanyakan orang mendengar HES itu masih awam gitu kan. Nah, mungkin untuk YIN Kudus baru berapa alumninya? Baru angkatan pertama ini. Baru angkatan pertama, nah gitu. Jadi angkatan pertama itu biasanya tombok, maksudnya kunci untuk melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Nah, biasanya memang alumni pertama, generasi pertama yang dilihat apakah program studi itu berhasil atau tidak gitu kan. Nah, misalnya di alumni pertama ternyata kebanyakan nganggur gitu. Nah, berarti kan masyarakat tidak gimana ya, tidak memberikan empatinya kepada prodi HES gitu. Tapi ketika alumni ini banyak bekerja di mana-mana ya, banyak bekerja di mana-mana dalam artian tidak menjadi seorang pengangguran, maka HES itu akan ada nilai lebihnya di hati masyarakat gitu. Nah, misalnya bisa sekali-sekali kita coba tanya kepada orang tua yang menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di akademi keperawatan, akademi kebidanan. Jika kita tanya, kenapa sih memasukkan atau menguliahkan anaknya di program tersebut? Padahal kan kita itu sangat besar. Misalnya pendidikan kedokteran itu kan biayanya sangat besar. Pasti mereka menjawabnya, nanti ketika udah selesai mereka tidak menganggur. Kenapa? Karena lapangan kerja itu nyata gitu kan. Pasti kalau kebanyakan jawabannya itu seperti itu gitu. Nah, jadi saya di sini
ingin mencoba memberikan gambarannya tentang HES itu seperti apa, karena adik-adik di sini sudah KKN, berarti sudah pada tahap tingkat akhir, gitu kan, sebentar lagi sudah lulus. Nah, jadi harus ya dalam artian lain mungkin memberikan motivasi ya gitu ya. Jadi apa sih nanti setelah kuliah ini, dengan ketika berpikiran setelah wisuda mendapatkan ijazah bahwasanya perjuangan itu telah usai. Padahal ketika kita mendapatkan ijazah itu perjuangan baru dimulai, gitu kan? Nah, perjuangannya dimulai ketika mendapatkan pekerjaan. Nah, oke. Jadi kita lihat dari gelarnya dulu ya. HES ini gelarnya apa? Alumninya gelarnya apa? SH ya. Ya, Hukum. SH. Kan dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, untuk adik-adik ketahui ya, mungkin di gelar saya itu sebenarnya HES juga ya gitu, tapi gelar saya SHI gitu kan. Ya kan? Gelar saya SHI, kok bisa SHI padahal alumni dari Hukum Ekonomi Syariah gitu. Nah, jadi SH ini adalah gelar baru, bukan baru sih sebenarnya, mengikuti peraturan pemerintah agama nomor 33 tahun 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi, di mana untuk alumni Hukum Ekonomi Syariah strata 1 atau S1 itu menyandang gelar SH, dan untuk strata 2-nya menyandang gelar MH. Nah, mungkin selain SHI, adik-adik pernah mendengar gelar SSY. Pernah dengar nggak SSY? Pernah. Apa itu SSY? Ya, Sarjana Syariah. Itu juga dulu yang mengeluarkan adalah Fakultas Syariah dan Hukum, gitu kan. Nah, setelah dikeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 33 tahun 2016, yaitu tahun 2016 ya. Jadi sejak tahun 2016, alumni HES, Hukum Ekonomi Syariah itu bergelar SH. Nah, jadi sebenarnya di sini banyak sisi positifnya. Kenapa banyak sisi positifnya? Karena kita menyandang gelar SH, ya, lebih umum. Kalau SHI, Sarjana Hukum Islam, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya dari gelar itu juga kita sudah bisa, istilahnya gini sih, ketika kita ingin pergi ke sawah, yang kita bawa apa? Pasti yang kita bawa adalah cangkul. Cangkul itu merupakan alat untuk bercocok tanam gitu kan, atau ke sawah atau gitu. Nah, SH ini sama seperti cangkul yang akan kita bawa ketika mencari pekerjaan. Nah, gitu. Jadi pekerjaan ini juga ada bidang-bidangnya. Jadi kan tidak mungkin kedokteran dilamar oleh mereka yang bergelar SH, kan? Nah, jadi kepada adik-adik semua ya, sebenarnya ini seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, banyak sisi positifnya dari SH. Nah, kalau dulu SH Sarjana Hukum ya palingan hanya untuk hakim. Nah, hakim pun dilihat lagi program studinya program studi apa. Kebanyakan dulu hakim itu dari selain HES. Nah, karena dulu kan untuk penyelesaian sengketa juga itu ditangani oleh PN gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang penyelesaian sengketa itu juga sudah ditangani oleh PA. Jadi sudah dikenal yang namanya istilahnya hakim ekonomi syariah. Kalau dulu hakim itu ya hanya menangani tentang hukum keluarga saja. Misalnya apa? Perceraian, harta waris. Itu kan yang ruang lingkup dari hukum keluarga. Nah, seperti itu. Nah, jadi kepada adik-adik semua ya, lulusan HES, ya, saya sini mau menyangkutkan tadi mengaitkan antara lulusan HES dengan gelarnya tadi. Nah, gitu ya. Jadi ketika sudah dikeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 33 tahun 2016 ya, yang menggantikan gelarnya menjadi SH. Nah, jadi sangat banyak peluang bagi adik-adik semua untuk mengamalkan ya, bisa dikatakan mengamalkan apa-apa yang selama ini telah dipelajari di bangku kuliah gitu. Jadi mungkin bisa dilihat lagi di transkrip nilai, itu kan banyak mata kuliah ya, banyak mata kuliahnya. Jadi mata kuliah yang diajarkan ketika di bangku kuliah itu
hanya untuk dituntut untuk ya hanya untuk kuliah kan. Jadi untuk mata kuliah juga ada mata kuliah yang jenisnya mata kuliah umum MKU, ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah memang khusus prodi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini tema ini seharusnya kita berikan juga kepada adik-adik yang baru masuk kuliah. Kenapa? Agar mereka sangat menguasai mata kuliah yang diberikan ketika kuliahan tersebut gitu. Nah, saya yakin mahasiswa itu ketika kuliah pasti hanya ya mungkin hanya mengejar nilai aja gitu kan. Nah, saya yakin maksudnya walaupun tidak semua, hanya 1-2 orang yang betul-betul menguasai mata kuliah tersebut. Padahal ketika mata kuliah tersebut diajarkan oleh dosennya, itu adalah untuk bekal adik-adik untuk mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Nah, seperti legal drafting, mata kuliah legal drafting, itu kan bekal nanti ketika adik-adik menjadi seorang legal official. Jadi kan detailnya SH kan misalnya automatik penyelesaian sengketa gitu kan. Nah, untuk apa sih mata kuliah ini diajarkan? Nah, tujuannya itu ketika nanti adik-adik menjadi seorang mediator, nah adik-adik punya teori tentang alternatif penyelesaian sengketa gitu. Nah, kemudian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ya. Nah, mungkin sebagian adik-adik nggak suka yang bekerja di pemerintahan, dalam artian tidak suka dituntut 24 jam oleh atasan. Jadi bolehlah berusaha gitu kan, berdirikan usaha sendiri. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan sebagai bekal untuk menjadi seorang wirausaha gitu kan. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat HES ini itu kan sebenarnya lebih gitu kan, seseorang yang menjadi usaha seorang pembisnis lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak ya, kalau kita lihat dari buku pedoman, mungkin itu ada beberapa yang dijadikan sebagai profil lulusan. Ya, profil lulusan itu nanti lulusan itu jadi apa, gitu kan. Nah, salah satunya tadi mungkin menjadi advokat, pengacara. Nah, misalnya jadi hakim tentang ekonomi syariah. Nah, kemudian DSN, apa itu DSN? Dewan Syariah Nasional. Nah, DSN juga merupakan salah satu bidang pekerjaan dari alumni HES. Nah, gitu ya. Apa aja yang bidang-bidang yang diawasi oleh DSN, yaitu lembaga-lembaga keuangan syariah, gitu kan. Nah, lembaga keuangan syariah itu harus bisa berdiri jika ada DSN. Nah, itu salah satu bidang pekerjaan dari lulusan HES. Nah, jadi untuk adik-adik ya, lulusan HES jangan berkecil hati ya. Saya yakin memang seperti yang awal tadi pembukaan, ketika ditanya kuliah di mana, kuliahnya di HES, pasti agak diragukan. Nanti ini arahnya kemana gitu kan. Beda mereka yang kuliahnya memang sudah pasti gitu kan. Misalnya di keperawatan, oh udah pasti nanti jadi perawat. Kuliahnya di kedokteran sudah pasti jadi dokter. Nah, ini HES jadinya kemana gitu kan. Nah, jadi jangan berkecil hati. Kita lihat bagi kita alumni HES daripada mereka. Kalau mereka kuliahnya cuma perawatan, berarti ya hanya menjadi perawat. Sedangkan kalau kita HES banyak gitu kan. Jadi tinggal kembali kepada kita itu minatnya di mana. Apakah seorang pengacara? Kita boleh menjadi seorang pengacara, tinggal pilih aja minatnya di mana. Dan satu lagi, ya, kita bermanfaat bagi orang lain. Bukan dimanfaatkan, tapi bermanfaat banyak. Selama 4 tahun ya kita menimba ilmu di bangku perkuliahan ya. Nah, sudah banyak ilmu yang kita, maka ilmu yang kita dapatkan tersebut harus bisa bermanfaat bagi anak. Itu ya, seperti berarti banyak peluang-peluang
yang bisa kita pegang atau kita kuasai dan sesuai dengan minat bakat kita gitu. Kenapa harus sesuai dengan minat bakat? Karena ya itu kalau seandainya tidak sesuai dengan minat, pekerjaannya terpaksa, jadi hasil akan maksimal gitu, seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin nanti lebih banyaknya kita adakan di diskusi ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik Bu, ini ada sedikit pertanyaan mengenai keunggulan HES dibanding dengan prodi hukum pada umumnya, ilmu hukum seperti di universitas lain gitu Bu. Kelebihannya HES itu apa kira-kira? Ini saya langsung jawab ya. Ya. Oke, kalau ditanya keunggulan, ini kalau menurut saya ya, saya itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga alumni ya, alumni dari HES tersebut. Nah, jadi kalau ditanya keunggulan, itu adik-adik bisa lihat di transkrip nilai, ya. Jangan lihatnya di KHS atau KRS, tapi lihat di transkrip nilai. Transkrip itu kumpulan dari mata kuliah ya, mata kuliah dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, kalau ditanya keunggulan dengan yang lain, ya, kita belajarnya dua, yaitu hukum positif dan hukum Islam, itu kan. Nah, jadi ketika kita kuliahnya mata kuliah apa ya contohnya, ya kewirausahaan, mereka juga ada kewirausahaan, tapi kewirausahaan kita itu dalam belajarnya itu kita membahas dua, hukum positifnya dan hukum. Nah, unggulnya kalau menurut saya sih unggulnya di situ. Jadi kita mengetahui kedua-duanya, hukum Islam dan hukum positif selaku kita umat Muslim gitu. Jangankan kita umat Muslim, bahkan non Muslim aja itu banyak yang mengkaji tentang hukum Islam. Kalau saya unggulnya di situ gitu. Nah, untuk pekerjaan juga seperti itu ya. Kalau tadi ketika tahun 2016 alumni HES itu menyandang gelar SKI, mereka hanya bergabung atau bekerja di bidang ya yang berbau-bau hukum Islam saja. Tapi ketika sudah menggelar SH, ya menyandang gelar SH, kita itu bisa masuk ke mana aja. Itu seperti itu. Nah, itu unggulnya. Jadi kita banyak taunya gitulah. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai jenjang karir dari para alumni HES di prodi itu kebanyakan mereka sebagai apa? Gimana bisa diulangi? Jenjang karir dari lulusan prodi HES itu kebanyakan mereka di bidang apa gitu Bu? Apa kebanyakan menjadi pengacara? Oke, baik. Terima kasih. Jadi setelah kita melakukan tracer ya, tracer alumni, biasanya itu dilakukan oleh prodi. Jadi kebanyakannya itu menjadi hakim. Nah, kalau di Aceh sendiri itu ya, itu banyak yang bekerja di perbankan syariah. Nah, karena memang alumni HES di sini itu betul-betul di apa ya bisa dikatakan diminati oleh perbankan syariah seperti itu. Nah, jadi kebanyakannya itu di pengacara, hakim, pengacara ada juga, kemudian karyawan perbankan syariah dan jadi ada 4. Ya, saya berharap nanti untuk kedepannya semoga adik-adik ada yang bergabung di DSN, Dewan Syariah Nasional, gitu. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.